Hai teman-teman, saat ini saya akan membawa materi tentang sistem buffer tubuh, keseimbangan cairan, dan elektrolit tubuh dan asam basa dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dan dosen pengampu Nars Niwayan Sudarmin SKEP MKes. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gadis Sukari Walduko, NIM 2314201115, kelas A6 semester 1, Fakultas Ilmu Keperawatan. Kita masuk pengenalan tentang sistem buffer tubuh. Sistem buffer tubuh merupakan mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh manusia. Sistem ini membantu menjaga pH tubuh agar tetap stabil, sehingga berperan dalam menjaga fungsi organ tubuh yang optimal. Keseimbangan cairan dalam tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme homeostatis. Keseimbangan cairan tubuh diatur oleh mekanisme homeostatis yang kompleks, termasuk regulasi tekanan osmotik dan fungsi ginjal. Hal ini penting untuk fungsi sel dan pertukaran nutrisi serta limba. Yang kedua, keseimbangan elektrolit. Keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Gangguan elektrolit dapat berdampak serius terhadap kesehatan. Peran elektrolit dalam tubuh. Yang pertama, regulasi hidrasi. Elektrolit membantu memelihara keseimbangan air dalam tubuh. Mereka berperan dalam proses hidrasi dan menjaga tekanan osmotik agar sel-sel tubuh tetap sehat. Keseimbangan asam basa. Elektrolit berperan dalam menjaga keseimbangan pH tubuh. Mereka berfungsi sebagai buffer untuk mengurangi fluktuasi pH yang dapat membahayakan organ tubuh. Dan yang terakhir, kontraksi otot. Natrium, kalium, dan kalsium adalah elektrolit yang berperan dalam kontraksi otot. Proses ini penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk gerakan, pernapasan, dan detak jantung. Fungsi sistem buffer tubuh. Yang pertama, menetralkan kelebihan asam atau basa. Sistem buffer bertindak cepat untuk menetralkan kelebihan asam atau basa yang masuk ke dalam tubuh, menjaga pH tubuh tetap stabil. Yang kedua, memberikan perlindungan. Buffer tubuh melindungi organ tubuh dari kerusakan akibat fluktuasi pH yang terlalu besar yang dapat mengganggu fungsi enzim dan struktur sel. Dan yang terakhir, mempertahankan keseimbangan asam basa. Dengan berperan sebagai buffer, sistem ini membantu mempertahankan keseimbangan asam basa yang penting untuk fungsi tubuh yang sehat. Di sini ada 3 pengaturan asam basa dalam tubuh. Yang pertama, sumber asam basa. Tubuh manusia memperoleh asam basa dari berbagai sumber, termasuk makanan, respirasi, dan metabolisme. Yang kedua, pengeluaran asam basa. Kelebihan asam basa dikomposkan oleh paru-paru atau respirasi, dan ginjal mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Dan yang terakhir, fungsi buffer. Sistem buffer di dalam tubuh berperan sebagai mekanisme pertahanan untuk menetralkan fluktuasi pH yang dihasilkan oleh asam basa yang masuk. Kita masuk dalam gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama, dehidrasi. Ketidakseimbangan cairan dalam tubuh dapat mengakibatkan dehidrasi, yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, kelelahan, dan bahkan kebingungan. Kelebihan atau kekurangan natrium darah dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan yang berpotensi mengancam nyawa. Dan yang terakhir, hiperkalemia. Kelebihan kalium dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan masalah neurologis yang serius. Gangguan asam basa dalam tubuh. Yang pertama, asidosis respiratorik. Terjadi ketika paru-paru tidak dapat membuang karbon dioksida dengan efisien, menyebabkan peningkatan kadar asam dalam darah. Dan yang kedua, alkalosis metabolik. Kondisi ini disebabkan oleh kelebihan bikarbonat dalam darah yang dapat terjadi dalam kasus pengguna obat-obatan tertentu atau gangguan metabolik. Sekian dari materi saya. Terima kasih.